Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Pradita, NIM 905012105 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Saya akan memaparkan 7 materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Yang kedua, pengertian ekonomi moneter menurut ahli. Menurut para ahli, berikut ini pengertian ekonomi moneter. Yang pertama, menurut Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran internasional. Konsep dasar ekonomi moneter. Konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi 2 golongan, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter syariah. Yang pertama, konsep ekonomi moneter konvensional. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Yang kedua, konsep ekonomi moneter syariah. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter syariah justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Dasar dari pemikiran moneter Islam berujung agar terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan uang yang penting dan produktif. Uang dijadikan sebagai alat untuk berjaga-jaga dalam artian dapat berupa tabungan maupun investasi, di mana investasi ini terbagi lagi menjadi berwujud dan tidak berwujud. Ada beberapa jenis dalam investasi berwujud ini, salah satunya berupa ilmu, di mana tujuannya membawa kita kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ada beberapa tujuan dari sistem moneter Islam. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, keadilan sosial, ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana mengandung 2 unsur. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan saksama. Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Yang pertama, keyakinan pada tuntunan ilahi. Yang kedua, tidak ada suku bunga. Yang ketiga, tidak ada investasi. Yang keempat, berbagai risiko. Yang kelima, pembiayaan dilandasi pada aset real. Teori dan konsep dasar keuangan Islam. Teori dan konsep dasar keuangan Islam secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku umat Islam dalam semua kegiatan ekonomi syariah yang harus sesuai dengan pedoman hukum Islam dalam rangka mewujudkan dan memelihara syariah, agama, jiwa, akal, asal-usul, dan harta benda. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini memenuhi sifat manusia dan dapat memiliki efek positif pada perkembangan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang ada dalam ekonomi Islam mendasari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam semua kegiatan ekonomi Islam, seperti tauhid dan persaudaraan, produktivitas dan bekerja, serta pemerataan kekayaan. Konsep uang dalam Islam secara umum diartikan sebagai alat transaksi yang disahkan oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah, baik berupa pembayaran terhadap barang maupun terhadap jasa. Fungsi uang dalam Islam ada 3, yaitu yang pertama, uang sebagai ukuran harga, yakni uang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjadi tolak ukur sebuah barang. Yang kedua, uang sebagai media transaksi, yaitu uang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk
melakukan transaksi apapun dengan syarat uang itu dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi umum. Yang ketiga, uang sebagai media penyimpanan nilai, yaitu uang sebagai alat simpanan. Konsep-konsep uang dalam ekonomi Islam antara lain: yang pertama, ekonomi value of time, uang sebagai flow, konteks, dan uang sebagai public good. Dengan demikian, maka konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep konvensional, yaitu terletak pada memaknai fungsi dari uang dan kegunaannya dalam ekonomi. Pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Tujuan pasar uang: yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar hutang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Yang keempat, sedang mengalami kala clearing. Fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Fungsi dan peranan bank. Yang pertama, fungsi bank. Fungsi bank secara luas yaitu sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Yang kedua, peranan bank. Peranan bank dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Peran bank di dalam negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan pengelolaan uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Sekian dan terima kasih.